Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Akmal Wildan, NIM 1917304018. Di sini saya akan mencoba menjabarkan terkait dengan perincian pembagian harta waris sesuai yang ada di buku Fikih Mawaris dengan metode hafalan. Sebelum itu, izinkan saya untuk menutup mata terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama, anak laki-laki. Di sini anak laki-laki hanya berkedudukan sebagai ahli waris asobah. Artinya, ia bisa mendapatkan seluruh harta waris jika tidak ada ahli waris yang lainnya. Begitupun sebaliknya, ia hanya akan mendapatkan sisa daripada harta waris apabila terdapat ahli waris lainnya. Yang selanjutnya, berbagi dengan dasar 2:1 jika ada anak perempuan. Yang selanjutnya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemungkinan cucu laki-laki dari anak laki-laki ini mendapatkan waris. Yang pertama, ia mendapatkan seluruh sisa daripada harta waris jika tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, ia terhalang mendapatkan harta waris jika terdapat anak laki-laki. Dan yang ketiga, bapak. Kemungkinan bapak mendapatkan harta waris itu yang pertama, ia memperoleh 1/6 dari harta waris apabila terdapat anak atau cucu laki-laki. Yang kedua, ia memperoleh 1/6 plus asobah apabila terdapat anak atau cucu perempuan. Dan yang terakhir, ia berkedudukan sebagai asobah apabila tidak terdapat anak ataupun cucu baik laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya adalah kakek. Kakek di sini adalah bapaknya si ayah. Kemungkinan kakek memperoleh harta waris, yang pertama, ia terhalang mendapatkan harta waris apabila terdapat bapak. Yang kedua, ia memperoleh 1/6 dari harta waris apabila ada anak atau cucu laki-laki. Dan yang ketiga, ia memperoleh 1/6 plus asobah apabila ada anak atau cucu perempuan. Dan yang selanjutnya, saudara laki-laki kandung. Kemungkinan saudara laki-laki kandung memperoleh harta waris, yang pertama, ia terhalang mendapatkan harta waris apabila terdapat anak atau cucu laki-laki ataupun bapak. Yang kedua, ia berkedudukan sebagai asobah bin nafsi apabila tidak terdapat anak atau cucu laki-laki maupun bapak. Dan yang ketiga, ia memperoleh 1/3 ini dalam masalah mushtarakah. Dan yang selanjutnya, saudara laki-laki sebapak. Kemungkinan saudara laki-laki sebapak ini memperoleh harta waris, yang pertama, ia terhalang mendapatkan harta waris jika terdapat anak atau cucu laki-laki atau bapak atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Yang kedua, ia berkedudukan sebagai asobah bin nafsi apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki, bapak atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Dan yang selanjutnya, saudara laki-laki seibu. Kemungkinan saudara laki-laki seibu memperoleh harta waris, yang pertama, ia terhalang mendapatkan harta waris apabila ada anak, cucu, bapak, dan kakek. Kakek di sini adalah kakek sohih, artinya kakek dari nasab ayah ke atas. Bisa bapaknya ayah, kakek, buyut, canggah, sampai seterusnya ke atas. Yang kedua, ia memperoleh 1/3 apabila dia lebih dari 2 orang dan tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek. Dan yang terakhir, ia memperoleh 1/6 apabila ia sendirian dan tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek. Yang selanjutnya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sebapak, paman kandung, anak paman, anak laki-laki paman sebapak, anak laki-laki paman kandung. Mereka ini adalah termasuk ahli waris asobah, yang mana mereka akan mendapatkan sisa daripada harta waris. Itu pun jika tidak ada yang menghalangi mereka mendapatkan harta waris tersebut. Adapun yang menghalangi mereka mendapatkan harta waris, yaitu
ahli waris laki-laki yang lebih dekat dari mereka. Yang selanjutnya adalah suami. Di sini suami kemungkinan mendapatkan harta waris yang pertama 1/2 atau setengah apabila tidak terdapat anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan, dan suami ini memperoleh 1/4 apabila terdapat anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya adalah anak perempuan. Di sini kemungkinan anak perempuan mendapatkan harta waris yang pertama mendapatkan setengah apabila dia hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki. Yang kedua memperoleh 2/3 apabila ia lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki. Dan yang terakhir, ia berkedudukan sebagai asobah bil ghair apabila ada anak laki-laki. Selanjutnya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemungkinan cucu perempuan dari anak laki-laki ini memperoleh harta waris yang pertama, ia terhalang mendapatkan harta waris apabila terdapat anak laki-laki atau 2 anak perempuan atau lebih. Selanjutnya, ia memperoleh 1/2 dari harta waris apabila ia sendirian, tidak ada cucu laki-laki atau 1 anak perempuan. Yang selanjutnya, ia memperoleh 2/3 dari harta waris apabila ia lebih dari seorang, tidak ada anak laki-laki atau 1 anak perempuan. Yang selanjutnya, ia memperoleh 1/6 dari harta waris apabila ada 1 anak perempuan tetapi tidak ada cucu laki-laki. Dan yang terakhir, ia berkedudukan sebagai asobah bil ghair apabila terdapat cucu laki-laki. Selanjutnya, ibu. Kemungkinan ibu memperoleh harta waris yang pertama 1/3 dari harta waris apabila tidak terdapat anak, cucu, 2 saudara atau lebih. Yang selanjutnya, ia memperoleh 1/6 apabila terdapat anak, cucu, 2 saudara atau lebih. Dan yang terakhir, ibu memperoleh 1/3 dari sisa harta waris apabila termasuk hurrawain. Hurrawain adalah ahli waris yang ditinggalkan hanya terdiri dari suami atau istri kemudian ibu. Selanjutnya, nenek. Kemungkinan nenek mendapatkan harta waris yang pertama, ia terhalang mendapatkan harta waris apabila terdapat ibu atau bapak. Di sini nenek dari jalur ibu terhalang mendapatkan harta waris apabila terdapat ibu, sedangkan nenek dari jalur bapak terhalang mendapatkan harta waris apabila terdapat ibu dan bapak. Selanjutnya, nenek memperoleh 1/6 dari harta waris apabila tidak ada yang menghalanginya, yaitu ibu atau bapak. Selanjutnya, saudara perempuan kandung. Kemungkinan saudara perempuan kandung mendapatkan harta waris yang pertama, ia terhalang mendapatkan harta waris apabila terdapat anak atau cucu laki-laki kemudian bapak. Selanjutnya, ia memperoleh 1/2 dari harta waris apabila ia sendirian, tidak terdapat anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Selanjutnya, ia memperoleh 2/3 apabila ia lebih dari seorang, tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Selanjutnya, ia berkedudukan sebagai asobah bil ghair apabila terdapat saudara laki-laki kandung. Selanjutnya, ia berkedudukan sebagai asobah ma'al ghair apabila tidak ada saudara laki-laki kandung tetapi ada anak atau cucu perempuan. Selanjutnya, saudara perempuan sebapak. Kemungkinan saudara perempuan sebapak mendapatkan harta waris yang pertama, ia terhalang mendapatkan harta waris apabila terdapat anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Selanjutnya, ia memperoleh 1/2 dari harta waris apabila ia sendirian, tidak ada saudara laki-laki sebapak atau saudara perempuan kandung. Selanjutnya, ia memperoleh 2/3 apabila ia lebih dari seorang, tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, ia memperoleh 1/6 apabila bersama dengan saudara perempuan kandung. Selanjutnya, ia berkedudukan sebagai asobah bil ghair apabila terdapat saudara laki-laki sebapak. Dan yang terakhir, ia berkedudukan sebagai asobah ma'al ghair apabila bersama dengan anak dan atau cucu perempuan. Selanjutnya, saudara perempuan seibu. Kemungkinan saudara perempuan seibu ini mendapatkan harta waris yang pertama, ia terhalang mendapatkan harta waris apabila terdapat anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan, bapak atau kakek. Yang selanjutnya, ia memperoleh 1/3 dari harta waris apabila ia lebih dari seorang dan mendapatkan 1/6 apabila ia hanya seorang. Dan yang terakhir, istri. Kemungkinan istri mendapatkan harta waris yang pertama, istri memperoleh 1/4
apabila tidak ada anak atau cucu, dan memperoleh 1/8 apabila terdapat anak atau cucu.